Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Guru akan mengulang kembali pembelajaran bilangan prima dan faktor prima ya anak-anak ya. Jika sebelumnya kemarin Bu Guru berjanji akan menjelaskan pada hari Jumat. Nah, besok itu Bu Guru akan mengajak kalian untuk Zoom ya anak-anak ya. Jadi nanti Bu Guru akan berikan beberapa soal mengenai bilangan prima dan dan faktor prima. Nah, sebelum Bu Guru akan berikan soal besok itu, sekarang Bu Guru akan jelaskan kembali materinya agar kalian memahami betul apa itu bilangan prima dan bagaimana cara mencari faktor prima. Nah, sekarang tonton video ini dengan baik, kemudian ikuti langkah-langkah yang Bu Guru akan jelaskan sebentar lagi ya. Nah, sebelum kita memulai cara mencari bilangan prima, kalian harus tahu terlebih dahulu bilangan prima itu apa ya anak-anak ya. Nah, bilangan prima itu merupakan bilangan yang habis. Ini kata kuncinya anak-anak ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dengan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu memiliki 2 faktor anak-anak. Bilangan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Nah, itu yang harus kalian ingat terlebih dahulu. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jika kemarin itu ada beberapa anak, bahkan sebagian besar anak yang masih salah dalam menentukan bilangan prima dan faktor prima. Jadi sekarang Bu Guru akan jelaskan lagi ya. Nah, kemarin soalnya ada tentukan bilangan prima di bawah 20. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian buat tabelnya dulu seperti ini anak-anak ya. Nah, kita cek satu-satu anak-anak. Nah, ingat bilangan prima itu hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Nah, contohnya 2 ya. 2 dibagi 1 hasilnya 2 ya. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, kemudian 2 dibagi 2 itu 1. Bilangan itu ini bilangannya kan 2. Kemudian bilangan itu sendiri yaitu 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, di sini angka 2 itu tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain anak-anak ya. Dia tidak bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 5, tidak bisa dibagi 6. Jadi dia hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 2. Ya, 1 dan 2. Jadi dia memiliki 2 faktor anak-anak. Pembaginya itu hanya 2. Jadi dia hanya memiliki 2 faktor. Ya. Nah, jadi 2 itu merupakan bilangan prima. Ya. Kita contoh lagi bilangan 3. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa Nana, hasilnya tentu akan ganjil. Nah, kemudian 3 dibagi dengan bilangan itu sendiri, 3 dibagi 3 yaitu 1. Nah, apakah 3 bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya? Tidak bisa anak-anak ya. Nah, jadi 3 ini merupakan bilangan prima karena dia memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 2 faktor. Berarti 3 merupakan bilangan prima. Ya. Nah, kita contoh lagi bilangan 4. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Kemudian 4 bisa juga, apakah bisa dibagi 2? Tentu saja bisa ya anak-anak ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 4 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Nah, 4 itu harus dibagi dengan dirinya sendiri. Bagi 4 sama dengan 1. Nah,
4 itu pembaginya lebih dari 2 anak-anak ya. Dia pembaginya 1, 2, dan 4 bilangan itu sendiri. Jadi dia memiliki 3 faktor. Nah, maka 4 itu bukan termasuk bilangan prima karena dia memiliki 3 pembagi. Ya, bilangan prima itu hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan jika 4 itu bisa dibagi 2, maka 4 itu bukan merupakan bilangan prima. Ya. Nah, begitu caranya. Coba Bu Guru kasih lagi satu soal. 5 dibagi 1 itu hasilnya 5. 5 dibagi 2 apakah bisa? Tidak. Dibagi 3 tidak bisa. Bagi 4 juga tidak bisa. Nah, dibagi 5, dibagi bilangan itu sendiri baru bisa menghasilkan 1. Jadi 5 itu memiliki 2 faktor anak-anak. Ya, 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 5 itu merupakan bilangan prima ya. Begitu seterusnya anak-anak. 6. Contohnya 6 kita bagi 1 hasilnya 6. 6 dibagi 2 bisa dapat 3 ya. 6 dibagi 3 juga bisa dapat 2. 6 dibagi 4 tidak bisa. 6 dibagi 5 juga tidak bisa. 6 dibagi 6 bilangan itu sendiri dapat 1. Nah, 6 ini memiliki 4 faktor anak-anak ya. 4 faktor. Jadi 6 tidak merupakan bilangan prima ya. Nah, begitu seterusnya anak-anak. Kalian buat seperti itu. Nah, jadi bilangan prima di bawah 20 itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. 9 tidak termasuk karena 9 dia memiliki 3 faktor. Kemudian ada angka 11 ya anak-anak ya. Ada 13. Kemudian ada 17 dan ada 19. Nah, jadi bilangan prima di bawah 20 itu ada 2, ada 3, ada 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Seperti itu. Nanti bilangan prima di antara 20 dan 40 caranya juga sama seperti ini. Kalian orek-orek seperti ini. Jika dia memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, jadi dia dapat dipastikan dia merupakan bilangan prima. Ya, jika dia habis dibagi, misalnya seperti 4 ini dia memiliki 3 faktor, 6 memiliki 4 faktor, itu dipastikan bukan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ya anak-anak ya, hanya memiliki 2 faktor, yaitu faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, itu cara menentukan bilangan prima. Nah, yang kedua, cara menentukan faktor prima. Ya, faktor prima. Faktor prima. Nah, faktor prima dapat ditentukan dengan cara membuat tabel anak-anak ya. Misalnya Bu Guru punya bilangan 18. Tentukan faktor prima dari 18. Nah, 18. Oke, anak-anak, 18. Oke, kita buat dulu tabelnya. Nah, tabelnya tulis di sini ya. Kemudian kita mulai. 18 dibagi 1 ya, itu mendapatkan 18. 18 dibagi 2
Dapat berapa? Dapat 9. 18 dibagi 3. Apakah bisa 18 dibagi 3? Bisa anak-anak ya. 18 dibagi 3, 3 kali berapa sama dengan 18? Ya, bagi 18 bagi 3 hasilnya 6. Ya. Nah, begitu seterusnya. Ya, 18 dibagi berapa lagi bisa? Dibagi 4, apakah bisa? 4. Kalian harus hafal pembagian terlebih dahulu anak-anak ya. Bagi 4 apakah bisa? Yang belum hafal perkalian pembagian bisa dibuat orang-orang seperti ini. 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi 18 tidak bisa dibagi 4 ya anak-anak ya, karena hasilnya seperti ini. Nah, 18 itu bisa dibagi berapa lagi? Bagi 4 tidak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6. Bagi 6 sudah ada di sini, jadi kalian tidak usah tulis lagi ya. Bagi 9 sudah ada, tidak usah ditulis lagi ya. Jadi faktornya itu ada 1. Tulis dulu semua ini anak-anak ya. Ini ditulis semua. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ini faktornya saja anak-anak. Nah, faktor primanya di sini yang mana merupakan bilangan prima. Kalian harus pilih dulu bilangan prima yang mana. 2, 3 ya. 6, 9, 18 bukan merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Seperti itu. Bukan ini faktor primanya anak-anak. Kebanyakan kemarin ini yang kalian sebut sebagai faktor prima. Faktor prima itu bilangan yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3 ya. Guru berikan satu contoh lagi ya. Misalnya 36 kita bagi 1 dulu, hasilnya 36 ya. Kemudian 36 dibagi 2 apakah bisa? Bisa, yaitu hasilnya 18. 36 dibagi 3 apakah bisa? Hasilnya 12. Dibagi 4 hasilnya 9. Dibagi 5 apakah bisa? Tidak ya. Kita langsung bagi 6 dia. Bagi 6. Dah. Bagi 6, bagi 9 sudah ada, nggak usah ditulis lagi. Bagi 12 nggak usah ditulis lagi. Jadi kalian tulis dulu semuanya. Yang merupakan namanya faktor ini semua anak-anak ya. Ini semua namanya faktor. Tulis dulu faktornya semua. Faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ini faktornya ya. Nah, faktor primanya kalian pilih di antara faktor itu. Faktor primanya yang mana? Yang mana termasuk bilangan prima dari bilangan ini? Yaitu ada 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 36 itu ada 2 dan 3. Sudah, seperti itu. Seperti itu caranya anak-anak ya. Nah, sebentar lagi Bu Guru akan berikan latihan soal. Semoga kalian sudah memahami materi yang Bu Guru sampaikan hari ini.